Film diawali dengan seorang anak perempuan yang tengah menggambar. Kemudian anak itu mendengar suara-suara yang entah berasal dari mana. Dia pun menyebut-nyebut nama Eyang dan tampak mencari sumber suara itu. Eyang? Tiba-tiba saja lemari jatuh menimpa anak tersebut. Scene pun berganti kepada keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan satu orang anak. Mereka adalah Reza Gendis dan Anya. Mereka bertiga hendak akan pergi ke rumahnya Eyang Putri. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Mbok Narsi, pembantu di rumahnya Eyang. Ternyata anak yang ketiban lemari tadi adalah anaknya Mbok Narsi dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Mbok Narsi pun mengatakan kepada Gendis jika ia sudah tidak bisa bekerja di sini lagi. Hari ini adalah hari terakhirnya bekerja di rumah Eyang Putri. Tak lama kemudian Eyang pun datang menyambut mereka semua. Setelah Gendis masak untuk makan malam, ia beserta Anya pergi ke salah satu ruangan yang disebut rumah batik. Dulu di sini banyak sekali murid Eyang Putri yang belajar membatik. Gendis pun menjadi teringat kenangan-kenangan masa lalu. Namun sekarang tempat itu kosong karena Eyangnya sudah tidak mengajar lagi. Dicari Eyang nih. Malam pun datang. Ketika sedang tidur, Anya tiba-tiba terbangun. Ia mendengar Eyang Putri sedang menyanyi lagu Jawa dengan suara yang cukup menyeramkan. Karena penasaran, Anya mencoba mendekati kamar Eyang Putri. Eyang ngapain? Ia melihat Eyang sedang tidur sambil berjalan dan menjedotkan kepalanya ke tembok. Gendis yang mendengar suara jeritan Anya segera berlari untuk menuju kamar Eyang Putri. Keesokan paginya mereka berkumpul di meja makan untuk sarapan bersama. Terlihat Eyang baik-baik saja dan tidak ada yang aneh sama sekali. Kemudian datanglah Bude Laras yang merupakan salah satu anaknya Eyang. Bude Laras datang ke sini karena mendengar bahwa Gendis serta keluarga sedang berkunjung dan menginap selama 3 malam di sini. Sore harinya mereka semua pergi ke makam untuk berziarah kubur suami Eyang Putri. Di sini sikap Eyang mulai aneh lagi. Hal ini pun membuat Gendis kebingungan. Eyang, udah mau maghrib nih, kita pulang yuk. Eyang. Ewang sing kuasa Eropa iki dening sira. Eyang. Di rumah, Gendis memberitahukan pada suaminya Reza bahwa sering Eyang tidur sambil berjalan. Reza menyarankan agar Gendis membuat sebuah gelang dari manik-manik. Nanti gelang itu dipasangkan ke tangan Eyang, jadi mereka bisa tahu jika Eyang tidur sambil berjalan lagi. Malam harinya ketika sedang tidur, Gendis mendengar suara gelang itu berbunyi. Gendis yang melihat Eyang tidur sambil berjalan berusaha mengikutinya. Eyang menuju rumah batik di belakang, lalu dari sebuah kain terlihat ada bayangan laki-laki Jawa yang sedang seperti memohon. Tapi ketika dicek itu adalah Eyang. Anya, kenapa ditutup? Itu Eyang, tadi patungnya melototin Anya. Eyang.
Keesokan paginya Gendis melihat Reza sedang berkemas-kemas karena malam nanti ia harus pulang ke Jakarta. Merasa khawatir, maka Reza memutuskan untuk memasang beberapa CCTV yang dapat disambungkan ke handphonenya. Malamnya Reza pamit pergi ke Jakarta. Ketika malam semakin larut, Gendis mendengar ada suara di luar kamar. Lalu mengecek CCTV, ternyata itu suara jendela yang tertiup oleh angin. Lalu ketika Gendis akan menutup jendelanya, tiba-tiba patung perempuan itu berubah menjadi sosok hantu menyeramkan. Ketika waktu subuh, setelah Gendis selesai sholat, ia melihat ada seseorang di rumah ini. Ternyata orang itu adalah Bu Ajeng, mantan murid batiknya Eyang. Ia kemari karena ingin mengembalikan peralatan batik yang sempat ia pinjam. Semakin hari keadaan Eyang semakin memburuk. Saat Gendis di dapur, ia mulai diganggu makhluk halus. Melihat penampakan sosok hantu, Gendis langsung beristighfar. Ia langsung mengeluarkan foto-foto kaligrafi dan memasangkannya kembali di dinding rumah. Seketika rumah pun bergetar yang membuat pot bunga jatuh dan hancur. Terlihat di dalam pot bunga itu ada telur, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat telur itu isinya merah dan ada pakunya. Sore harinya Gendis berusaha tetap tenang saat akan memandikan Eyang. Sambil membaca ayat kursi, Gendis mengusap punggung Eyang dan secara mengejutkan tubuh Eyang mengeluarkan beling. Gendis merasa Eyang terkena santet. Ia pun menelpon Bude Laras. Bude menenangkannya dan akan mengusahakan agar besok bisa datang ke rumah Eyang. Reza yang mengecek keadaan Gendis melalui CCTV. Ia melihat Gendis sedang menggambar tokoh seram di kamar, di samping Anya yang sudah tertidur. Reza menelpon lalu mengatakan jika Gendis jangan menggambar tokoh seram dekat Anya. Namun Gendis menjawab bahwa dirinya ada di ruang tamu. Ini aku lagi liatin CCTV di kamar kamu. Aku udah bilang sama kamu kan, jangan kerja di tempat tidur. Apalagi kalau di sebelah kamu ada Anya. Aku lagi nggak di tempat tidur, aku lagi di ruang depan. Ini di sebelah Anya siapa? Mendengar hal ini, Gendis langsung berlari ke kamar namun tidak melihat siapa-siapa. Melalui CCTV, setan itu tersenyum kepada Reza. Merasa ada yang tidak beres, Reza pun segera menuju rumah Eyang Putri. Sementara itu, Gendis melihat di luar rumah ada mobil yang terparkir. Ternyata mobil itu milik Bu Ajeng yang tiba-tiba sudah ada di rumah dan sedang berada di ruang batik. Terlihat Bu Ajeng seperti menguburkan sesuatu. Penasaran dengan hal itu, keesokan harinya Gendis langsung membongkar ubin ruang batik. Lalu ia menemukan tanah serta selembaran kertas yang sudah dinamai Eyang Putri. Mas, jangan aku bener. Bener apa? Di sini Gendis curiga bahwa Bu Ajenglah yang telah menyantet eyangnya. Gendis merasa Bu Ajeng melakukan ini agar tidak merasa tersaingi dengan usaha batiknya, karena Bu Ajeng sendiri memiliki toko batik di kampung ini. Ngapain coba naruh-naruh bungkusan kain gini, ada nama Eyang, ada tanda-tanda gak jelas, ini maksudnya apa coba? Kalau Ajeng yang mengirim santet ini, berarti dia juga yang bisa menariknya kembali.
Gendis dan Reza segera mendatangi toko Bu Ajeng lalu melabraknya. Tapi Bu Ajeng malah terkejut karena Gendis mengambil jimat-jimat yang telah ia tanam. Astagfirullah, Gendis. Kenapa kamu keluarkan ini semua dari sana? Ini berbahaya untuk Eyang. Kalau kami biarkan ini di sana, akan berbahaya buat eyang kami. Kenapa ibu tega lakukan ini? Saya tidak mungkin menyantet Eyang. Eyang itu guru saya. 3 bulan yang lalu, waktu saya sedang berkunjung ke rumah Eyang, saya lihat ada sosok menyeramkan yang mengikuti Eyang. Kayak gini. Sebenarnya jimat itu adalah kertas dan tanah yang sudah dibacakan ayat-ayat suci sebagai penangkal hal-hal buruk bagi Eyang Putri. Untuk menangkal santet di rumah Eyang. Dan saya tidak mungkin menaruhnya di dalam rumah Eyang. Saya melakukan ini semua. Tidak ada niatan jahat sedikit pun. Ia tidak pernah sedikit pun memiliki niat buruk kepada Eyang, karena Eyang itu adalah gurunya. Gendis telah salah paham terhadap Bu Ajeng. Sosok yang diam-diam saya taruh di rumah Batik justru akan membantu Eyang dari sosok jahat di rumah itu. Orang yang menyantet Eyang memakai motif ini untuk mengikatkan dirinya dengan santetnya. Tapi mereka yakin bahwa ada seseorang yang telah menyuruh dukun untuk menyantet Eyang Putri. Ternyata orang jahat atau orang yang mengirimkan santet itu adalah Bude Laras. Ternyata Bude Laras merupakan anak tirinya Eyang Putri. Saat pembagian warisan, ayahnya memberikan semua hartanya kepada Eyang Putri dan ia tidak mendapatkan apa-apa. Maka dari itu ia dendam dan merasa Eyang Putri telah mempengaruhi ayahnya. Maka dari itu untuk membalaskan dendamnya ia mengirimkan santet melalui patung perempuan yang selama ini terpajang di rumahnya. Bude Laras mengikat Anya di kursi, sementara itu ia akan membatik di kulitnya Eyang. Terlihat kulit Eyang melepuh karena panas dari cat batik. Bude Laras kemudian membisiki Eyang agar bunuh diri. Mereka ada di rumah Batik, Lis. Untungnya mereka semua datang tepat waktu sehingga Eyang masih bisa terselamatkan. Bu Ajeng yang ikut menyelidiki tak berhentinya berkomat kamit membaca zikir. Kemudian ia menemukan dukun yang mengirimkan santet kepada Eyang Putri. Lalu dukun tersebut dilempari tasbih yang sedang digenggamnya. Dukun itu seketika menghilang. Bu Ajeng tidak menyadari di belakangnya sudah ada Bude Laras bersama patung untuk mencelakakannya. Lalu di saat yang bersamaan Eyang diseret oleh sosok gaib, dibawa ke sebuah ruangan yang sama di mana ada Bude Laras yang sedang mencekik Bu Ajeng. Reza yang melihat saat itu segera mengambil tindakan. Ia pun langsung menghancurkan patung itu sehingga semua santet dan hal-hal gaib seketika menghilang. Setelah semua kejadian itu, kini Eyang Putri sudah sembuh dan kembali seperti biasa. Sementara itu, Bude Laras dirawat di rumah sakit jiwa karena selalu diikuti oleh makhluk gaib yang selama ini selalu ia puja, dan film pun selesai.